Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, Jilid 8, bagian yang kedua. Pada akhir bagian pertama yang lalu, untuk meyakinkan Swandaru atas kemampuan Kiai Gringsing, maka mereka dibawa ke Gunung Gowo. Apakah Swandaru yakin untuk menjadi murid Kiai Gringsing, dan apa yang akan mereka lakukan? Mari kita ikuti bagian ini. Tetapi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Mereka hanya menyapa dan sekedar bertanya sepantasnya. Namun Widura yang menjawabnya hanya sekedar menjawab sepantasnya, berjalan-jalan, katanya. Mereka itu pun kemudian berjalan tergesa-gesa ke Gunung Gowo. Di sepanjang jalan itu, mereka hampir tidak bercakap-cakap sepatah pun. Masing-masing sedang sibuk dengan angan-angannya. Kitanu Metir itu pun sibuk pula dengan pikirannya sendiri. Adalah aneh sekali, bahwa ia seakan-akan memaksa seseorang untuk menjadi muridnya tidak atas permintaan anak itu sendiri. Hal yang benar-benar menggelikan, bahkan terpaksa ia membuktikan kepada anak itu sesuatu yang meyakinkannya untuk bersedia menjadi muridnya. Tetapi ia tidak dapat menolak permintaan Widura. Dan ia tidak dapat membiarkan anak itu hidup dalam ketakutan atas bayangan orang lain yang mendendamnya. Ia harus menolongnya, meskipun dengan demikian terjadi kejanggalan itu. Pada saat permulaan dari penurunan ilmu itu, Kitanu Metir telah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya pada Swandaru. Anak itu memiliki sikap tinggi hati lebih dari Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh kebiasaan hidupnya sebagai seorang anak Demang, sehingga seakan-akan ia pun memiliki pula kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Swandaru tidak segera menerima tawaran untuk menjadi muridnya. Namun ia meragukannya. Ia tidak ingin melihat hal-hal yang tidak dimengertinya itu lambat laun. Namun dalam kebimbangan ia menunggu, meskipun telah didengarnya beberapa keterangan mengenai dirinya. Tetapi dengan demikian, maka Swandaru mempunyai sifat yang lebih terbuka pula. Ia lebih senang melihat dan membuktikan langsung daripada menyimpan teka-teki di dalam hatinya. Namun anak muda itu harus tahu, berkata Kitanu Metir di dalam hatinya, bahwa bukan kehendakku untuk mendapatkan murid-murid yang aku kehendaki. Namun apa yang aku lakukan adalah untuk kepentingannya semata-mata, sehingga dengan demikian ia seharusnya tidak berbuat sekehendaknya seakan-akan tidak memerlukannya, tetapi harus benar-benar bertanggung jawab bagi masa depannya sendiri. Tetapi Kitanu Metir belum dapat mengatakan itu sekarang kepada Swandaru. Mungkin Agung Sedayu akan segera dapat mengertinya, namun Swandaru pasti belum. Anak itu harus melihat sesuatu lebih dahulu, sesuatu yang dapat menarik perhatiannya dan kepercayaannya. Tetapi apa? Kitanu Metir menarik nafas panjang. Ia harus berbuat untuk menunjukkan kelebihannya dari orang lain. Benar-benar suatu hal yang asing baginya. Mudah-mudahan aku tidak sekedar terdorong untuk menyombongkan diri, orang tua itu tersenyum di dalam hati. Tanpa terasa mereka pun kemudian sampai pula di sebuah tanah lapang kecil di dekat puntuk kecil yang bernama Gunung Gowo. Widura dan Agung Sedayu sudah kenal betul dengan gunung itu, kepada batang kelapa sawit di atasnya, dan kepada tanah lapang yang kecil itu. Jauh lebih baik dari Ki Demang Sangkal Putung itu sendiri. Swandaru menjadi gembira. Dilihatnya bintang-bintang yang bergantungan di langit yang biru. Dilihatnya awan yang tipis bergerak lembut ke utara. Sesaat Kitanu Metir berdiri termangu-mangu. Terasa sangatlah berat baginya untuk memulai sebuah permainan yang aneh-aneh. Mungkin ia akan dapat berbuat demikian dalam keadaan yang serta-merta. Tetapi ketika hal itu dirancangnya lebih dahulu, maka malahan terasa menjadi sulit. Setelah sesaat mereka tegak membeku, maka Kitanu Metir menyadari bahwa ia harus segera mulai. Karena itu, maka dengan agak canggung diambilnya sepotong besi yang diselipkannya diikat pinggangnya. Dengan ragu-ragu ia berkata kepada Swandaru, "Lihatlah Ngger, mungkin kau kenal potongan-potongan besi semacam ini." Dengan potongan-potongan besi semacam ini Ki Tambakwedi mencoba menakut-nakuti lawannya. Dengan tangannya Ki Tambakwedi membengkokkan besi-besi semacam ini sehingga hampir berbentuk lingkaran, sehingga mirip dengan bentuk senjata yang disukainya di samping nenggalanya seperti kepunyaan Sidanti yang tertinggal di Sangkal Putung. Swandaru tidak menjawab.
ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Ki Tanu Metir atas potongan besi itu. Orang-orang yang berdiri tegak itu pun kemudian melihat Ki Tanu Metir menggenggam besi itu erat-erat, kemudian dengan kekuatan tangannya sepotong besi itu dilengkungkannya hampir berbentuk sebuah lingkaran. Widura dan Agung Sedayu menahan nafasnya. Terlebih-lebih Widura, ia pernah melihat Ki Tambakwedi menakut-nakutinya dengan permainannya semacam itu. Tetapi mereka terkejut ketika Suwandaru itu berkata, "Kiai, apakah aku tidak dapat melakukannya?" Ki Tanu Metir mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak mau mengecewakan Suwandaru. Besi yang lengkung itu diluruskannya kembali dan diberikannya kepada Suwandaru. "Apakah Angger ingin mencoba?" Suwandaru menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia menjawab, "Biarlah aku mencobanya, Kiai." Suwandaru kemudian menerima potongan besi itu. Sesaat ia diam, dipandanginya Ki Tanu Metir dan potongan besi itu berganti-ganti. "Silakan Ger, silakan mencoba." Suwandaru itu masih berbimbang hati. Tetapi kemudian dicobanya melakukan seperti apa yang baru saja diperbuat oleh Ki Tanu Metir. Ketika ia mencoba melengkungkan besi itu, Suwandaru benar-benar terkejut. Disangkanya pekerjaan itu amat mudahnya. Karena itu, maka dikerahkannya segenap kekuatan yang ada padanya. Dengan menggertakkan giginya, kedua tangannya menekan potongan besi itu. Ternyata kekuatan Suwandaru pun benar-benar menakjubkan. Besi itu seakan-akan menggeliat, dan kemudian perlahan-lahan membengkok. Tetapi hanya sedikit sekali, nafas Suwandaru menjadi terengah-engah. Ternyata kekuatannya yang dibangga-banggakannya selama ini hanya mampu membengkokkan besi itu sedikit saja. Itu pun telah dikerahkan tenaganya sebesar-besar mungkin. Sedang Ki Tanu Metir nampaknya dapat berbuat demikian mudahnya. Bahkan kedua ujung dan pangkalnya menjadi hampir bertemu. "Bagaimana Nger?" bertanya Ki Tanu Metir kemudian. Suwandaru menyerahkan potongan besi itu kembali sambil berkata, "Aku tidak mampu, Kiai." Ki Tanu Metir tersenyum. Dilihatnya mata Suwandaru selalu memandanginya. Dari pandangan mata itu Ki Tanu Metir melihat kepercayaan yang mulai tumbuh di dalam hati Suwandaru. Namun kepercayaan itu belum cukup meyakinkannya bahwa Ki Tanu Metir benar-benar memiliki kelebihan seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa Suwandaru pun belum pernah melihat kelebihan Ki Tambakwedi dari orang lain. Tetapi Suwandaru telah mempercayainya. Ia percaya karena ia melihat kelebihan Sidanti, murid Ki Tambakwedi itu. Selain setiap orang menyebutnya sebagai seorang yang paling ditakuti di sekitar Gunung Merapi. Suwandaru percaya karena hampir setiap mulut telah mengucapkannya. Sedang Ki Tanu Metir adalah seorang yang sama sekali tak dikenal sebelumnya. Ki Tanu Metir menyadari keadaan itu. Ketenaran seseorang berpengaruh juga bagi kepercayaan orang lain terhadapnya. Meskipun ketenaran belum tentu menunjukkan ukuran sebenarnya dari seseorang. Namun Ki Tanu Metir tidak mengingkari pendapat itu. Karena itu, maka ia masih harus mendapatkan kepercayaan lebih banyak lagi dari calon muridnya itu. Namun setiap ia akan mulai, maka keraguan-raguannya tumbuh kembali di dadanya. Permainan yang manakah yang sepantasnya dipertunjukkan? Apakah ia mengajak saja Agung Sedayu atau Widura bertempur atau berdua bersama-sama? Tetapi Ki Tanu Metir akan tetap merasakan kebimbangan Suwandaru seandainya Suwandaru merasa bahwa Widura dan Agung Sedayu telah bersama-sama bersetuju. Kalau demikian, maka sebaiknya Suwandaru itu sendiri yang melakukannya. Tetapi sudah tentu bahwa permainan itu tidak harus merupakan perkelahian. Karena itu, maka berkatalah Ki Tanu Metir kepada Suwandaru, "Kau telah melihat pameran dengan kekuatan Ger. Tetapi tidak selalu bahwa kelebihan kekuatan pada seseorang akan dapat menyelamatkannya dari orang lain yang lebih lemah daripadanya. Kesempatan kelincahan seseorang juga akan turut menentukannya. Nah, sekarang marilah kita melihat, apakah kita cukup memiliki kelincahan." Sebelum menjawab, maka Ki Tanu Metir itu kemudian mencari beberapa buah batu. Batu itu pun kemudian diletakkannya dalam sebuah lingkaran yang tidak terlalu besar. Kemudian katanya kepada Suwandaru, "Nah, marilah kita bermain kejar-kejaran. Apakah Angger Suwandaru mampu menyentuh aku di dalam lingkaran ini? Kalau aku meloncat terlalu jauh keluar lingkaran, atau apabila Angger Suwandaru berhasil menyentuh tubuhku, maka aku telah Angger kalahkan."
Swandaru mengerutkan keningnya. Permainan ini adalah permainan anak-anak saja nampaknya. Karena itu maka ia menjadi ragu-ragu. Sehingga Kitano Metir itu mendesaknya, marilah Ngger, kejarlah aku. Swandaru menarik nafas. Meskipun demikian dicobanya juga untuk menyentuh Kitano Metir di dalam lingkaran itu. Mula-mula ia merasa bahwa Kitano Metir terlalu menganggap dirinya sebagai anak-anak. Karena itu maka dilakukannya permintaan Kitano Metir itu dengan segan-segan. Ia berjalan saja mendekati orang tua itu, dan dengan loncatan-loncatan dicobanya menyentuh tubuhnya. Tetapi semakin lama Swandaru itu pun menjadi semakin jengkel. Telah berkali-kali ia mencobanya, tetapi setiap kali orang tua itu selalu menghindarinya. Karena itu semakin lama Swandaru menjadi semakin bernafsu. Lingkaran itu tidak terlalu lebar. Ia tinggal mengejar dan menyentuh tanpa takut-takut untuk mendapat serangan atau apapun dari orang tua itu. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Semakin cepat ia bergerak, maka orang tua itu menjadi semakin cepat pula. Sekali-sekali merunduk, namun di saat yang lain meloncat tinggi-tinggi. Bahkan ketika Swandaru telah benar-benar kehilangan kesabarannya, dan dengan sepenuh tenaganya ia mengejarnya, maka Kitano Metir itu benar-benar telah membingungkannya. Sekali-sekali ia bahkan kehilangan orang tua itu. Baru ketika orang tua itu memanggilnya, disadarinya bahwa orang tua itu telah berada di belakangnya. Ternyatalah kemudian bahwa bukan Swandaru yang berhasil menyentuh Kitano Metir, tetapi berkali-kali Kitano Metirlah yang menggamitnya sambil menghitung 1, 2, 3, dan setiap sentuhan maka Kitano Metir menambah hitungannya. Ketika hitungan Kitano Metir telah sampai bilangan ke-25, maka ia berkata, kalau kita bertarung Ngger, setiap sentuhan sebutir kelapa, maka 25 butir angger harus membayar. Akhirnya Swandaru itu pun berhenti. Nafasnya benar-benar terengah-engah. Ia berdiri sambil bertelekan dengan kedua tangannya pada pinggangnya. Dan dengan parau ia berkata, tidak dapat Kiai. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukkan kepalanya. Sederhana sekali, tetapi dengan permainan yang sederhana itu, Kitano Metir benar-benar telah menunjukkan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Ki Demang Sangkal Putung yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dari Swandaru segera melihat bahwa Kitano Metir adalah seorang yang sakti namun penuh kesederhanaan. Ia tidak menunjukkan kelebihannya dengan cara-cara yang mengejutkan dan mengerikan, namun dengan cara yang sangat sederhana. Dan dengan demikian, maka Ki Demang itu pun segera memahami bahwa sifat-sifat itulah sebenarnya sifat Kitano Metir. Bukan orang yang sesongaran dan terlalu membanggakan kelebihannya. Namun berbeda dengan Swandaru sendiri, Swandaru adalah anak muda yang sedang berkembang. Angan-angannya membumbung tinggi ke atas awan di langit yang biru. Tak pernah ia puas melihat keadaan sekitarnya. Ia ingin segalanya yang serba besar, dahsyat dan mengejutkan. Karena itulah maka ia sama sekali belum puas dengan apa yang dilihatnya itu. Meskipun ternyata bahwa ia tidak mampu menyentuh ujung baju Kitano Metir, namun tidak demikianlah kesaktian seseorang menurut angan-angannya. Seorang yang sakti harus mampu berbuat sesuatu yang dahsyat dan mengerikan. Memukul seekor lembu dengan tangannya sehingga pecah kepalanya. Ia sama sekali tidak puas dengan main-main kejar-kejaran. Meskipun dengan demikian ia dapat melihat kelincahan dan kecepatan bergerak Kitano Metir. Kitano Metir yang melihat Swandaru itu berdiri dengan nafas terengah-engah segera bertanya, bagaimana Angger Swandaru? Apakah Angger dapat memahami apa yang Angger lihat? Tetapi dalam keadaan bahaya Kiai, jawab Swandaru. Kita tidak hanya sekedar berlari-lari dan menghindarkan diri, namun kita harus dapat melumpuhkan lawan. Apakah dengan berlari-lari dan menghindar kita akan mampu menjatuhkan musuh-musuh kita? Kitano Metir menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, yang paling baik bagi kita Ngger adalah menyelamatkan diri kita. Apakah kita harus selalu menjatuhkan lawan kita dalam setiap pertempuran? Swandaru menjadi semakin tidak mengerti. Lalu apakah artinya pertempuran kalau kita hanya sekedar menghindarkan diri dengan berlari-lari saja? Karena itu maka ia bertanya, jadi, apakah dengan berlari-lari menghindar persoalan akan selesai? Tidak Kiai, misalnya Sidanti itu. Kalau suatu ketika aku bertemu dengan Sidanti, dan ia menyerangku, apakah aku hanya akan mampu melarikan diri,
atau katakanlah menyelamatkan diriku sendiri. Apakah dengan demikian persoalanku dengan Sidanti selesai? Bagaimanakah kalau aku bertemu di saat yang lain? Jadi bagaimana? Bertanya Kitanu Metir. Kalau aku bertempur, sahut Swandaru dengan nada yang berat, maka aku harus dapat menghindari serangan lawan dan harus pula dapat membinasakan lawan. Sekali lagi Kitanu Metir menarik nafas. Katanya, jadi Angger harus dapat membinasakan lawan dalam artian membunuhnya atau bagaimana? Ya, demikianlah seharusnya. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi ia melihat perbedaan yang tajam antara Swandaru dan Agung Sedayu. Meskipun keduanya anak muda, dan bahkan mungkin sebaya, namun keduanya memandang persoalan-persoalan yang harus dihadapinya dengan cara berpikir berbeda. Swandaru, seorang anak yang bertubuh kokoh kuat dengan bekal yang keras dan tegang dalam masa-masa pancaroba. Ketika anak itu meningkat dewasa, maka ia dihadapkan pada kekisruhan yang melanda kademangannya. Dalam pada itu ia hanya mendapat tuntunan lahiriah semata-mata. Berlatih untuk bertempur, membinasakan lawan kalau tidak ingin dibinasakan. Sehingga semboyan yang ada padanya adalah dibinasakan atau membinasakan. Tidak ada orang yang memberinya petunjuk bahwa membinasakan lawan tidak selalu harus membunuhnya. Seorang yang dapat membinasakan lawan dalam tekad dan tujuannya yang salah, dan menjadikannya orang yang baik sehingga menyadari kesalahannya untuk seterusnya menghentikan perbuatan-perbuatan itu, dapat juga dianggap sebagai usaha yang berhasil, meskipun tanpa membunuhnya. Tetapi ia tidak dapat memberitahukan hal itu sekarang. Dan sudah pasti, bahwa Swandaru tidak akan segera dapat mengerti. Pengertian tentang hal semacam itu, sudah tentu diperlukan waktu. Dan Kitanu Metir itu menyadari, bahwa waktu yang diperlukan untuk Swandaru akan jauh lebih banyak dari waktu yang diperlukan untuk Agung Sedayu. Swandaru pasti menganggap hal yang demikian sebagai suatu kelemahan atau bahkan mungkin sifat-sifat cengeng. Namun banyaklah contoh-contoh yang akan dapat diberikannya. Seorang penjahat dan liar pada suatu ketika akan dapat menjadi seorang alim yang berbudi, yang bertobat dengan tulus dan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Kesadaran yang demikian akan dapat terjadi dalam banyak persoalan. Dalam persoalan yang bersifat pribadi maupun persoalan yang lebih luas, sebagaimana yang dihadapi oleh Widura. Para pengikut Arya Penangsang sampai saat itu, masih belum mengakui keadaan yang dihadapinya. Sehingga karena itu maka mereka terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Bukan sebagai seorang prajurit yang memanggul cita-cita kenegaraan yang tinggi, tetapi kesempatan sebagai gerombolan-gerombolan yang menakut-nakuti rakyat. Apa yang terjadi di hadapan Swandaru itulah yang mendorongnya dalam masa pancaroba itu, berangan-angan tentang kejantanan, kekerasan dan kemenangan-kemenangan yang tampak oleh mata. Kitanu Metir pun menyadari bahwa tekad yang demikian tidak boleh dipatahkan, tetapi harus mendapat penyaluran yang wajar. Perlahan-lahan, karena itulah maka Kitanu Metir itu pun kemudian tidak mempunyai pilihan yang lain untuk memenuhi harapan Swandaru, meskipun tidak berlebih-lebihan. Ia harus dapat memberikan suatu contoh yang tepat menurut selera anak muda dari sangkal putung itu. Tetapi apakah yang dapat dipertunjukkan di hadapannya? Di hadapan Swandaru dan orang-orang lain? Apakah ia harus mematahkan pedang dengan jari-jarinya atau memukul kelapa sawit itu hingga roboh dengan telapak tangannya? Tetapi bagaimanapun juga Kitanu Metir harus melakukannya. Kali ini Kitanu Metir tidak mau berbuat menurut seleranya. Ia harus dapat memenuhi selera Swandaru. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk bertanya saja, katanya, Angger Swandaru, kalau Angger tidak puas dengan permainan kejar-kejaran itu maka permainan apakah yang Angger senangi? Swandaru pun tertegun diam. Ia sendiri menjadi bingung. Sejak lama ia mengangan-angankan untuk menjadi seorang jantan yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi yang bagaimana, ketika ia mendengar pertanyaan itu, maka ia pun menjadi bimbang. Ia tahu apa yang dimaksudkannya, tetapi ia tidak dapat mengatakan. Karena itu, maka Swandaru itu pun berkata dengan jujur, "Kiai, aku sebenarnya hanya ingin menjadi laki-laki yang sakti. Mungkin seperti Kitambak Wedi, atau setidak-tidaknya seperti Kakang Untara, atau yang lain-lain yang dapat memenangkan pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian." Sekali lagi Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam.
Kehormatan yang diidam-idamkan oleh Swandaru ternyata adalah kemenangan jasmaniah. Kemenangan-kemenangan dalam perkelahian-perkelahian dan pertempuran. Ia sama sekali tidak mengangankan kemenangan lain yang dapat dicapainya tanpa perkelahian dan pertempuran. Tetapi Kitanu Metir menghargai kejujurannya. Swandaru itu berkata apa saja yang dipikirkannya. Karena itu, maka Kitanu Metir masih mempunyai harapan bahwa kelak Swandaru itu akan dapat dituntunnya sedikit demi sedikit. Kali ini, Kitanu Metir benar-benar harus menunjukkan ketangkasannya berkelahi. Tidak ada pilihan lain. Tetapi bagaimana? Tiba-tiba orang yang tampaknya demikian lemahnya, berjalan tersuruk-suruk dan dahi yang berkerut-kerut itu meloncat dengan garangnya. Dengan lantangnya ia berkata, "Hei Anggarwidura, cabutlah pedangmu." Berdua dengan Agung Sedayu. "Tidak, ayolah bertiga dengan Swandaru. Cepat sebelum aku melukai kalian dengan senjataku ini." Hampir tak terlihat oleh mata mereka, Kitanu Metir tiba-tiba telah menggenggam sebuah cambuk kecil yang berjuntai beberapa cengkang. Bukan cambuk yang dipakainya bertempur melawan Kitambak Wedi, tetapi cambuk ini agak lebih kecil. Tetapi gerak Kitanu Metir itu benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba saja ia sudah menyerang dengan senjatanya. Letusan cambuk itu meledak-ledak di telinga Swandaru seperti letusan-letusan bambu sebesar paha yang termakan api. Swandaru benar-benar terkejut melihat gerakan dan serangan yang tiba-tiba itu. Tanpa disadarinya, segera ia mencabut pedangnya. Dan dengan serta-merta ia pun bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Widura dan Agung Sedayu pun segera menarik pedangnya. Meskipun agak segan-segan juga, namun mereka terpaksa menuruti kehendak itu. Sebab dengan demikian, maka mereka telah membantu meyakinkan Swandaru terhadap kelebihan Kitanu Metir. Tetapi kembali Swandaru terkejut bukan kepalang. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka terasa seakan-akan sebuah sambaran menyentuh pedangnya. Ternyata ujung cambuk Kitanu Metir telah membelit pedangnya. Sebuah sentakan telah merenggut pedang itu dari tangannya. Sesaat Swandaru tegak seperti patung. Dilihatnya pedangnya terlempar dan jatuh beberapa langkah daripadanya. Demikian kagumnya ia melihat kecepatan itu, sehingga untuk sesaat ia tidak bergerak seperti tonggak. "Kenapa pedangmu kau lepaskan?" bertanya Kitanu Metir. Swandaru tidak menjawab, namun ia segera menyadari keadaannya. Dilihatnya kini Widura dan Agung Sedayu telah menyerang Kitanu Metir itu dengan pedang masing-masing. Namun serangan keduanya seakan-akan sama sekali tidak berarti bagi Kitanu Metir. Dengan berloncatan serangan kedua orang itu dengan mudahnya dihindari. Mereka tidak bersungguh-sungguh, pikir Swandaru. "Aku akan membuktikan bahwa Swandaru bukan tikus yang kagum melihat kucing menari-nari. Beri kesempatan aku mengambil senjataku," teriak Swandaru. "Ambillah," sahut Kitanu Metir sambil melayani Agung Sedayu dan Widura. Kitanu Metir itu pun kemudian berkata pula, "Marilah Ki Demang kita bermain-main." Ki Demang belum lagi selesai mengelus dadanya. Tidak disangkanya bahwa dukun tua itu benar-benar mampu bergerak selincah burung sikatan menghadapi ujung-ujung pedang. Tetapi ia tersadar ketika Swandaru berbisik, "Mereka hanya pura-pura. Mari ayah, kita buktikan, apakah benar-benar Kitanu Metir bukan hanya seorang dukun saja." Mula-mula Ki Demang Sangkal Putung merasa segan pula. Tetapi ketika ia melihat Widura menggerakkan pedangnya seperti baling-baling dan melibat Kitanu Metir sejadi-jadinya, maka perlahan-lahan Ki Demang itu pun menarik pedangnya pula. Kini mereka bertiga menghadapi Kitanu Metir dengan pedang di tangan. Swandaru pun kemudian dengan tergesa-gesa memungut pedangnya pula. Dengan hati-hati ia segera mendekati lingkaran pertempuran itu untuk mencoba menunjukkan bahwa ia pun memiliki kekuatan yang dapat dibanggakan. Demikianlah jilid ke-8 bagian kedua ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian ketiga yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.